Senyum ini selalu terpancar dari wajah mereka. Wajah lugu yang membuat hati kita damai. Pancaran mata yang selalu menggambarkan ketenangan. Namun tahukah Anda bagaimana keadaan mereka sesungguhnya? Lihatlah tubuh kurus ini, berat badan dan tinggi badan yang tidak layak bagi anak seusia mereka. Beginilah keadaan mayoritas anak di Nias, Sumatera Utara. Kurang gizi, bahkan masuk dalam kategori gizi yang sangat buruk. Bukan hanya faktor kemiskinan yang menjadi penyebabnya, namun juga faktor budaya, minim pengetahuan dan minim fasilitas kesehatan, serta buruknya keadaan tempat tinggal mereka. Di rumah ukuran 2x2 meter inilah, keluarga Fotanigea tinggal dengan istri dan kelima anaknya. Sebagai kepala keluarga, Fotani tidak dapat bekerja karena sakit. Penyakit batu, penyakit paru-paru, sama berbatu darah lagi. Itu. Keadaan itu membuat istrinya harus bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi penghasilan Ibu Fotani tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Memang kurang, tapi gimana lah. Memang pendapat itu kurang. Setiap hari anak-anaknya terbiasa untuk makan pisang bakar. Jangankan berharap daging, nasi pun mereka jarang menyentuhnya. Selain gizi makanan yang kurang, keadaan rumah mereka sangat menyedihkan. Memang sedih aku melihat anak itu. Ya, yang kuinginkan kan biar ada rumah kami kan, tapi gimana, gak kuat kami membangunnya. Rumah ekstra mungil yang mungkin tidak lebih besar dari ruang kerja Anda ini tidak memiliki kamar mandi dan dapur. Untuk mandi, cuci dan kakus mereka lakukan di belakang rumah. Keadaan keluarga seperti inilah yang membuat anak-anak Nias harus menutup hari dengan perut yang kosong dan penyakit turunan lainnya. Ya, ini fakta keadaan bangsa kita. Indonesia menduduki peringkat 5 besar dunia untuk angka kurang gizi. Sebanyak 8 juta balita mengalami gizi buruk dengan kategori stunting atau tinggi badan lebih rendah dari balita normal. Berangkat dari keadaan inilah, Tenggo ingin berbagi kepada anak-anak di Indonesia, khususnya yang mengalami masalah gizi, baik kasus gizi buruk ataupun gizi kurang. Tenggo Peduli Gizi adalah sebuah komitmen yang Tenggo lakukan untuk anak-anak Indonesia. Tahun 2010 menjadi awal dimulainya program Tenggo Peduli Gizi Anak Indonesia. Nias dan NTT adalah daerah yang menjadi fokus dalam perbaikan gizi anak-anak Indonesia. 526 anak di Nias dan NTT telah diberikan makanan bergizi seimbang. Tak hanya itu, 72 anak Nias bergizi buruk dirawat di Balai Pemulihan Tenggo. Hasil yang baik pun didapat dari program Tenggo Peduli Gizi ini. Anak-anak yang awalnya bergizi buruk telah sehat dan kembali normal. Sebagai lanjutan program Tenggo Peduli Gizi 2010, Tenggo melakukan perbaikan di beberapa sektor. Awalnya bantuan ini hanya diberikan kepada anak yang bergizi buruk. Namun kemudian di tahun ini, Tenggo menyentuh ranah keluarga. 25 keluarga dengan anak bergizi buruk di Nias diberdayakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbaikan ekonomi, yaitu dengan memberikan hewan ternak berupa ikan lele, ayam, dan babi. Selain itu, Tenggo juga memberikan perbaikan sanitasi rumah dan pendampingan gizi. Tahun 2013 ini, Tenggo kembali mengembangkan programnya dengan target sasaran menjadi adopsi desa, yaitu Desa Banoagea di Nias. Adopsi desa meliputi pemberian makanan tambahan, perawatan kunjungan bagi anak bergizi buruk,
melengkapi prasarana kesehatan 5 puskesmas pembantu, serta penyuluhan dan pemberian motivasi untuk tenaga ahli di wilayah tersebut. Program Tenggo Peduli Gizi Anak Indonesia adalah sebuah program dengan pencapaian hasil kualitatif dibandingkan pencapaian jumlah target pelaksanaan atau kuantitas. Sebuah pencapaian untuk memperbaiki kondisi anak Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari bersama Tenggo, kembalikan senyum anak Indonesia.